Bokap gue kan jurnalis perang kan. Dan jadi cerita pengalaman dia di Vietnam, cerita pengalaman dia di Irian Barat waktu itu. Kenapa lu harus minta maaf? Dan akankah lu minta maaf kalau ketemu Pak Anies Baswedan? Ya enggak dong. Ya kenapa kan? Karena waktu itu posisinya kan PSI DKI. Bu, alhamdulillah nih kita dapat penghargaan lagu terbaik. Iya, tapi kapan selesai kuliah? Gitu, Bu, alhamdulillah perusahaanku begini, Bu. Iya, bagus. Tapi kapan selesai kuliahnya? Itu, Bu. Sekarang kita jadi tahu apa dilemanya Gus Dur waktu kuliah di Mesir sampai harus pindah ke Iran, nggak salah ya? Irak ya? Irak kan? Ke Irak. Tanpa budi. Lama ini ah. Chord-nya dihafal, Bang. Ayo, 1, 2, 3. Ya beneran lagi. Ya, kulihat dia selalu menutup mata. Dia adalah malam aku dan dia menutup mata. Dia terus berjalan. Dia tak hiraukan aku dan dia terbanglah kepadaku. Manusia sempurna untukku dan lara hati menunggu dia. Oke. Udah bagus lah. Tapi itu bagian paling enak ya sih. Kulihat, ku rasa, ku cium dan ku dengar dia. Iya kan? Mamba. Kekuatan Britpop tuh di situnya. Britpop. Itu dia itu. Tapi ya kuliah aku cium Karena rasa. itu tuh progresi chord-chordnya Ahmad Dhani loh. Iya. Kita neng. Abang separtai sama Ahmad Dhani. Itu gue inget banget tuh nyiptainnya tuh malam-malam di rumahnya Andro tuh jam 2, jam 3 malam gitu. Terus gue main keyboard kan, D, B minor. Terus ya itu progresi itu juga iseng-iseng juga itu, Fer. Iseng-iseng juga, tapi ternyata enak. Iya, enak. itu juga bingung. Dan nggak familiar gitu. Itulah. nggak yang konvensional gitu. Kekuatan bergadang gitu. Iya. Kita makin Abang di bergadang. rumah lengkap alat-alat keyboard gitu tuh lengkap di rumah kawan-kawan Gitu. gitu. Dulu tuh mulainya kan di rumahnya Andro. Bayangkan Andro basis gue tuh dulu adalah anak muda yang punya studio rekaman full lengkap. Untuk zaman dulu punya home studio kayak gitu, digital. Cuman Andro, makanya dia bikin lagu terus tuh, iseng-iseng nanti gue ngisi vokalnya. Kan awalnya Niji kayak gitu awalnya. Tapi apa yang bikin liriknya juga tuh? Ya maybe 75% ya dari semua lagu-lagu Niji sih, 75% lah. Nah, Bang, di mana dasarnya NT ini bisa storytelling kayak gitu tuh, Bang? Iya, kenapa itu tidak bergeser ke politik gitu liriknya? Kita berdua ini Nijiholic loh. Kita tahu one of the power-nya Niji itu ya lirikalnya yang bagus gitu, nggak norak, nggak alay. Bila kau dan aku. Ya, itu Randy tuh. I am child. Itu tuh wow.
Dari mana ya? Gue nggak ngerti. Mungkin dulu punya banyak waktu bengong kali ya, Fer. Sekarang boro-boro bengong mikirin partai terus kan. Nggak bisa kita bengong sedikit pun ini. Aduh, Mending ada abang aja. bengong terus aja kayaknya bang. Keluar lirik-lirik pagi sih dia. Emang teori harus bengong sih, Fer. Nggak bisa, nggak. Maksudnya kalau kita bikin lirik tuh nggak bisa ada gangguan sedikit pun. Nah bang, lu nih kecilnya dibesarkan dengan kayak gimana sih? Maksud gua gini, orang yang punya diksi dan pembendaharan kata dan bisa berstorytelling itu biasanya punya kultur, itu kan nggak ujug-ujug gitu. Kayak emak gua tuh dari kecil kan, kalau kita di kampung gua, karena gua ikut emak gua ke pasar. Emak gua jualan di pasar kan. Orang Minang kalau jualan dikasih harga bukan dibeli bang, dikatain dulu mahal banget nih. dikatain dulu bukan dipikirin Orang Minang. Oh iya betul. Nah kan yang gede di situ kan gua ya kan. Oh, ini pure blood. Tembak langsung. Kawan kan transit. Kalau abang campuran. Udah restoran kan. Jawa Padang. Ya, darah abang udah kopi susu itu. House milk. Iya, kalau Ferry masih pure blood. tapi transit. Transit. Ya kan? Lo bener-bener di sana ya? Tembak langsung. Iya kan? Nah, itu tuh orang kalau dikasih harga bukannya dibayar malah dikatain mahal banget gitu. Oh ya udah dijawab mahal banget, orang di pasar bisa nggak dari 20.000 5.000 aja gitu kan. Ditawar 5.000, yang jualan biasanya jawab gini. Ya udah, kalau gitu Uni aja yang jualan sini. Ada kultur dialektika kayak gitu. Dan gue menyaksikan itu dari sejak gue kecil. Gitu. Nah, lu sendiri ngelihat ada cerita kayak gimana sih? Ada, sama. Sampai sepuitik itu gitu. Bokap gua lah. Oh. Bokap gua kan jurnalis perang kan. Oh. Dan jadi cerita pengalaman dia di Vietnam, cerita pengalaman dia di Irian Barat waktu itu, cerita waktu integrasinya Timur. Ikut liput Seroja dulu. Dari hari pertama, dari Wartawan touchdown. media apa dulu, Bang? Dulu Antara. Antara. Iya, bukan kaleng-kaleng berarti. First class kalau di. Anda ini privilege juga. So sedih aja itu. Kalau orang Oh, tapi ya, bokap gua juga ya wartawan, jadi dia juga harus cari sampingan juga biar bisa Iya, hidup tapi memang keluarga. kualitas Antara event sampai sekarang iya, pun masih nah, pusatnya. apa yang lu ingat dari Ya lu bayangin loh, kita di meja makan, dia cerita tentang Soekarno. Wah, iya kan? Iya. Cerita tentang Bung Karno. Cerita tentang Pak Harto. Ya kan waktu itu sempat juga jadi wartawan istana juga. Iya. wartawan Kan? istana juga kayak Budi. Dit, giring anak wartawan istana ternyata. Sama kayak lu. Lu kan wartawan istana merangkap. Dia gua dulu tegak lurus. Ya foto di Washington itu ya kan. Terus Ya udah, jadi banyak ya di meja makan cerita tentang itu, cerita tentang politik, cerita tentang Mahabharata. karya sastra juga. Di bokap tuh beliin gua buku Arjuna Sasra Bahu, semuanya. Tapi itu teks ya, bukan komik. Iya, Benar teks, gua baca, wah gila sih. Jadi itu sih dapet apa ya, banyak kata-kata tuh dari situ juga. Berarti Terus zamannya Dewa ngeluarin album yang paling menurut gua, album paling masterpiece Dewa. Yang Ya mana? Bintang 5 Bintang lah. 5. Oh, sama Once kita, pertama. Bintang 5 terus oh dia enggak, aku terbaik. Iya. ya terbaik gua masih kecil waktu itu, terlalu kecil. Aspirasi Putih album apa? Kita bertahan. Kayaknya sebelum terbaik. Berdiam diri. Sebelum itu 9. Pandawa 5. Iya. Pandawa 5 menurut gua juga album yang bagus, tapi kalau lo menurut gua pribadi ya kan, Iya. musik Preferensi, selera. iya. Gue ikut Bintang 5, terus gara-gara Bintang 5, gue tahu Dani baca Khalil Gibran, mulailah baca Khalil Gibran. juga. Baca Khalil Gibran, lahirlah Bila Aku Jatuh Cinta. Oh, itu dari Khalil Gibran Iya, inspirasinya. Seribu Saya Dewa patah Dewi. ini ya kan. Gua kalau cerita Khalil Gibran ini agak dalam gua. Jadi waktu gua ngelamar istri gua, yang menyambut bapaknya. Waktu itu keluarga gua datang, Bang. Bapaknya bilang gini. Dalam Khalil Gibran dalam puisinya pernah berkata, "Anakku bukan anakku. Dia adalah anak sang zaman. Kau boleh
miliki tubuhnya tapi bukan hati dan pikirannya. Wah. Nah, ini udah saatnya dia seperti anak panah yang melesat. Ya, gitu kata. Mertua lo? Bapak mertua. Gila, canggih juga mertua lo ya. Tapi itu juga yang Lumayan. sering aku pakai sebenarnya kalau orang nanya soal parenting. Hmm. Anak itu ya anak panah. Ya, Kita betul. itu busur. Kemanapun anak panah melaju, itu semua tergantung semesta dan angin. Gitu. Khalil Gibran gitu. Ini total politik atau total parenting? Kita emang kayak gitu bang. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang Itulah kalau ada Budi jadi politik. Dia ngomongin parenting nggak relate. Gak ada nilai. Gak punya anak. Gak punya anak. Gak punya istri. Nggak mau bertanggung jawab. Oke. Itu. Kalau Nah, Budi, jadi mulai dari situ, habis itu kan Dewa ngeluarin bintang 5, Sheila Seven, album pertama, ya kan. Jadi menurut gua tuh glorious day of music Indonesia tuh di era itu, bro. lu ngerasain nggak waktu Ahmad Dhani sangat Soekarnois gitu, pakai Soekarno Di dulu? Ahmad Band, itu kan sebelum bintang 5 ya kalau nggak salah. Iya, ya? pakai peci. Iya, iya. Gayanya kayak Ahmad, kayak Soekarno. yang muda mabok, yang tua korup. Iya. Ya, itu sempat di cancel loh. Oh ya? Kenapa? Di 2023 itu sempat rame di Twitter, ada yang ngebedah lirik Ahmad Dhani kok jelek banget ya, bla 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 bla. Itulah yang tahun 98 itu yang muda mabok, yang tua korup itu. Ya, cuma kan Yang banyak belum lahir kali waktu itu. Betul. Itu kan tahun 97-an ya. 97 98 kan lagu itu. Iya. Dan ya preferensi Melihat referensi apa yang orang terjadi. juga beda-beda, Iya. lingkungan beda-beda, kondisi lirikal pun berubah. Jadi kadang orang-orang ini binar sekali ya. Maksudnya kayak mengkritik lirik yang dibuat tahun 98. Why, man? Iya benar. Ya, Makanya itu. gue selalu punya prinsip, lo nggak boleh ngejudge sesuatu berdasarkan chapter di situ aja. Lo harus lihat ada chapter-chapter sebelumnya kan. Iya. Gua itu. punya pertanyaan lagi tuh, Bang. Oh. Mas Giring autokritik dong untuk PSI. Itu harusnya kalau sama Budi Ber syariatnya. Nah, video itu kan terus muncul. Itu bukan kritik, itu saran gitu. Itu ada ajaran Budi Adiputro tuh. Kalau pertanyaan kayak gitu tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Jangan ya, di bukan awalnya bikin nyaman dulu, bikin sur dulu apa Biar langsung set tegangan, Bang. Gue udah tahu triknya Ari sama Budi. Makanya 20 kan dia selalu bilang 20 menit, 30 menit itu bikin sur. Nanti yang bisa jadi headline itu nanti 45 menit ke atas. Itu semua wartawan Detik sudah siap-siap. Politisi-politisi sudah lengah. Semua keluarlah. Nah, itu jadi headline semua. Itu kan gue tahu banget tuh triknya Budi sama Budi. triknya Ari itu. Kan. Budi Ru. Nah, ini Ferry beda. Dia hajar langsung ke harga. Beda konten kreator digital analog. Kalau Budi ikut nanyanya ke Giring apa? Giring, menurut lu puisi Mas Butet gimana? Udah nama acara tentang Budi, suara itu masih bagus. Susah. Nggak, buzzer istana susah ya, mau masuk aja terus kan. Aduh, Ya, autokritik soal PSI jangan, saran, Bang. Iya. Nanti habis ini kita ngomongin parenting lagi. Iya, aman. Sesekali. Iya. Banyak ya yang harus dikritik sama PSI gitu ya. Tapi kalau gue sebagai ketua umum, so far sekarang sudah jauh lebih baik lah ya, Fer ya. Dan kalau gue sih ngerasa bahwa cara kita berkomunikasi nih yang masih harus terus diperbaiki lagi gitu. Tapi jujur bro, lo kalau tanya ini 5 bulan yang lalu, pasti banyak banget gitu. Cuman kalau sekarang sih, alhamdulillah sih sudah jauh lebih membaik lah, Chief. Nah, yang 5 bulan yang lalu tuh kayak gimana tuh, Bang? 5 bulan, 6 bulan yang lalu lah ya. Gue inget banget di akhir tahun tuh gue makan korbek sama dia. Asik. Iya kan, Buka makan korbek. rahasia. Buka rahasia. Terus dia, ngeritik. Abis gue dikritik. Apa aja yang dibilang waktu itu? Lu tuh rockstar, lu ngapain kayak begitu, gaya lu, gini-gini. Mana berani saya. Gue tuh nijoholik, dia gini-gini segala. Ngapain lagi. Tapi semuanya benar gitu. Banyak hal yang kadang-kadang kita ini mencoba jadi politisi lain gitu. Terus tiba-tiba gue ketemu Ferry. Ferry. Nah, ini lebih gila lagi gitu.
Jujur gue banyak utang budi lah sama Ferry lah. Dia ngasih gue input masukan yang akhirnya gue jadi sekarang lebih nyaman sih, Ri. Iya. Karena jadi diri gue sendiri tuh lebih enak ternyata. Iya kan? Jadi mulai dari waktu itu kita makan di Korbek sampai ketemu Ferry emang semua udah. Nah, pertanyaannya kalau dulu lu jadi siapa, Bang? Kalau nggak jadi diri sendiri. Ya mencoba jadi politisi yang lainnya aja gitu. Lu berusaha terlihat alfa gitu ya, berusaha mengeluarkan sesuatu yang Ternyata menjadi diri gue lebih alfa ya. Kan vokalis band. Frontman, iya kan? Rockstar. Ya kalau dia jadi diri gue sendiri aja. Mau nggak The Police mau jadi leadernya nggak? Siapa tadi nama vokalisnya The Police? Ayo. Leader bandnya. Iya, leader bandnya siapa? Listio Sigit. Pak Jenderal. Siapa Jenderal? The Police kan? Tapi ada of Republik Indonesia-nya kan? awan deh ikut Anda nih. Yang ngomongan ini gue di out frame ya. Udah minta maaf kemarin. Oh, udah. Pak Sigit Oh iya minta benar. maaf kemarin. Di Gimana khutbah menurut lu, iya. Pak Sigit minta maaf? Iya bagus tuh. Mental seperti itu ya harus ada di leadership. Mana mungkin dibilang gak bagus. Ini ikut aja nama saya. Apa itu? Udah tahu nih acara umbang di mana? Udah dibikin acara tanpa budi ya. Gatel aja dia. Intervensi kawan. Tapi balik lagi, Chief. Maksud gua ya mental pemimpin ya seperti itu. Gitu. Minta maaf, berani minta maaf. Berani minta maaf kalau harus dan berani minta maaf dan komitmen untuk terus memperbaikinya dong. Iya dong, itu bagus, Chief. Ya, bagus ya. Menurut gua sih bagus banget gitu. Itu yang kadang-kadang nggak ada loh di pejabat-pejabat lain ya kan. Lu akan minta maaf nggak sama Mas Anies? Itu Pertanyaannya itu. Gua bakal minta maaf. Kenapa gua harus minta maaf? Nah, itu deh. Kenapa lu harus minta maaf? Dan akankah lu minta maaf kalau ketemu Mas Anies? Pak Anies Baswedan? Ya enggak dong. Ya kenapa kan? Karena waktu itu posisinya kan PSI DKI adalah oposisi dari Mas Anies, ya kan? Jadi kayak misalnya Demokrat, terus bisa Demokrat juga sering mengkritik Pak Jokowi gitu. PKS juga gitu. Apakah mereka Rocky minta Gerung. maaf? Rocky Gerung, wah, apalagi Kalau Mas Anies tersakiti gitu loh maksudnya. tersakiti tentang apa, Bos? Dengan kritiknya Mas Giri. Ya enggak lah. Nggak mungkin lah, dia tahu tuh posisi, waktu itu politik, kita oposisi, seharusnya ya mestinya dia tahu lah, dia juga calon presiden juga. Nah, gini Ri, yang gua rasa ya, mungkin waktu itu caranya, yang balik lagi ya, caranya. Tapi kalau substansinya, ya itu benar gitu. Ya, Caranya jadi kurang. caranya waktu itu mungkin kurang elegan, ya kan, kurang persiapan, ya kan. Tapi kalau substansinya sih, ya benar gitu. Jadi buat apa gitu? Kalau ke pendukungnya Mas Anies yang tersinggung mau nggak minta maaf? Lah ini kan demokrasi. Ya, aman ya. Demokrasi. Kan gue cuma ngomong sekali aja, tapi mereka ngomongnya sampai sekarang. Wah, Padahal mereka lebih banyak katain lu. ya lebih banyak ngatain guanya. Tapi Macam-macam ngatainnya. Waduh. tapi kenapa sekarang udah enggak lagi, Bang? Ya kan udah nggak menjabat, Chief. Iya. Iya kan udah nggak menjabat. Terus justru sekarang kita ngerasa bahwa kita harus kasih doa dong yang terbaik buat Mas Anies lah. Iya. Wih, mantap ya. Iya. Ini udah jadi diri sendiri deh. Setelah ketemu Ari Putra, Ferry Irwandi. Doa akan Ketemu nih biar teman-teman Totpol tahu nih bahwa ketemu mereka, ketemu Ferry, diskusi Ferry panjang lebar, WhatsAppan sama Ari itu banyak yang membuka mata gua gitu. Bahwa ternyata jadi politisi itu lo juga nggak usah jadi orang lain, just be yourself. Berarti Tapi lu secara akan- personal menghormati, secara personal tidak ada masalah. Ya nggak ada masalah lah, Chief. Nggak ada masalah. Ya nggak ada lah. Ya nggak ada isu lah, bro. Banyak orang bilang Bang Giring punya personal issue sama Mas Ya Anies. nggak ada lah, apa personal isunya? Nggak ada sama Karena di sekali. DO katanya. Ah itu DO itulah. Ya gimana DO-nya? Ya kita waktu itu bayangin anak muda, tiba-tiba ngeband, bandnya sukses. Uang banyak. Pas cek ATM duit banyak. Ya ngapain kita lanjutin juga ya? Waktu itu. Waktu itu ya udah kita cabut aja lah kita. Tapi kenapa sudah itu ngelanjuti kuliah lagi? Ya waktu itu kan jeda, ya kan. Terus habis itu wah gue nyalek nih, kayak udah bisa gue lanjutin lagi. Ternyata nggak bisa juga. Pas nyalek lebih nggak pulang lagi, iya kan. Dan waktu itu kan pada Ahmadiyah tidak ada namanya online course, nggak benar-benar harus hadir. Nah itu yang bikin kita, ya udah deh kita pasrahin aja.
Tapi kan di posisi lu yang udah ketum, lu rockstar, lu punya startup, apa yang buat lu nerusin kuliah lu lagi Iya, sampai apa S1? pentingnya gitu. Iya. Dan kan sekarang lu udah sarjana nih, Bang. Alhamdulillah. Iya, Bisa kenapa? gitu. Iya, alhamdulillah. Waktu itu kan lu pikir, udahlah, fokus di band dulu. Apa yang nge-trigger lu untuk berubah ke arah situ? Nomor satu, nyokap gua ngingetin mulu tiap kali. Oh ya? Every time, ayo selesaiin kuliahnya, ibu tahu kamu udah sukses, ayo selesaiin dulu kuliahnya. Dan ternyata gue ngerti gitu maknanya kenapa nyokap gue ngomong gitu, karena apa? Biar jadi contoh kan anak gue. If you start something, you finish it, ya kan? Jadi jangan sampai nanti anak-anak lihat bahwa bokap gue aja nggak nyelesain kuliahnya sukses gitu, iya kan? Ya lebih baik ya selesaiin aja gitu. Sukses is one thing, tapi kan selesai dulu. Gitu. Itu sih sebetulnya. Berapa orang yang kayak Giring ini, jangan lu tiru juga, gitu. Lu kira nggak kuliah, lu nggak sukses, berapa orang yang pakai kayak Giring? Dan akhirnya pun dia kuliah kan? Kuliah juga. Kuliah juga menyelesaikan S1. Tapi nggak malu lu Bang balik ke bangku kuliah tuh? Kenapa harus malu? Online? Padahal itu pertanyaan pancingan yang bisa disemer ya. Kenapa harus malu? Ini pendidikan, ini mau bulan. Kenapa harus malu? Main deh. Enak bos zaman sekarang. Lo jadi pinter bisa di mana aja. Semakin luas, dari semakin mana gini. aja. Kayak gila dia. Ya kebanyakan main sama lo berdua lah. Kalau dulu tuh dia pasti mikir gimana buat mengimpresi orang gitu. Cuma fair-fairan aja lah. Tapi ada kebahagiaan sendiri nggak lu lulus kuliah? Ya kebahagiaannya sih lebih ngeliat nyokap gue bahagia sih. Oh. Itu sih. Itu kebahagiaan lebih kayak gitu sih. Kalau gue, bro, achievement gue kan udah banyak ya. Dan itu gue percaya bahwa ya itu proses, gue nikmatin setiap proses. Tapi melihat nyokap gue, gila, akhirnya anak gue yang terakhir ini lulus juga, ya itu aja sih. Lu dulu dapat penghargaan macam-macam tuh, nyokap lu lebih bahagia mana daripada ngelihat lu lulus kuliah, Bang? Ya walaupun gue tiap tahun, Chief, Bu, alhamdulillah nih kita dapat penghargaan lagu terbaik. Iya, tapi kapan selesai kuliah? Gitu mulu. Bu, alhamdulillah perusahaanku begini, Bu. Iya, bagus. Tapi kapan selesai kuliahnya? Itu mulu. Ditanya itu mulu, Chief. Serius gue, kapan selesainya nak kuliahnya? Ya udah, kita selesaikan lah kuliahnya nih. Ini tuh aku tuh concern soalnya kayak gini, banyak anak muda tuh sekarang sering kemakan motivasi untuk nggak kuliah itu loh Bang. Lu tuh bisa sukses tanpa kuliah gitu. Itu tuh makin rame dan aku termasuk orang yang berusaha untuk ngingetin orang nggak segampang itu loh. Gitu. Misalnya ada satu orang nggak berhasil karena nggak kuliah, berhasil karena nggak kuliah, tapi ada 1000 orang lagi yang nggak. Jadi pesan untuk pentingnya pendidikan itu perlu. Apalagi abang ketumnya partai anak muda kan. Kalau nggak bisa menyuarakan pendidikan kayak gitu dan abang menjadikan diri abang sebagai contoh sendiri, umur udah matang, penghasilan udah banyak, udah kaya, tapi nggak berhasil untuk ngedorong orang untuk sadar akan pentingnya pendidikan, ya sia-sia. Dan syukurnya dia ngelanjutin S1-nya. Itu gila loh. Nggak. Soalnya secara material nggak ada keuntungan buat dia. Nggak ada. Kita waktu aja nih, kita sibuk di lapangan, masih harus online ya kan. Tapi gimana, selesai dulu lah. Kalau lu pejabat tertentu tuh pasti naik lah 300.000 gaji itu kan. Iya, kalau lu S1. Iya bang. Kalau PNS make sense. Oh iya. Iya, kalau kuliah ya dapat lah 500.000. Iya, tambahan kan. Kan lu nggak ada secara material nggak ada efeknya. Yang ada kurang dia. Iya, yang ada kurang kayak kuliah, waktu, job kurang. Jadi ketum juga kurang bos. Oh ya, penyanyi duit banyak, ya kan? Iya benar. Kangen nggak bang lu main sama Niji lagi? Kang Matio. Kangen lah, Chief. Kangen banget lah. Ngeband lagi maksudnya, ngeband lagi. Yang gue kangenin tuh ini sih sebenarnya, di studio. Bikin lagu tuh yang proses bengong ini ya kata Bang. ya nggak ada ya. Iya. Kalau ini kan tum proposal gitu. Bengong dikit langsung proposal kan. Wah, bengong nih ketum proposal. Kangen ini, Ri. Masuk ke studio, anak-anak udah di alatnya masing-masing. Terus udah cuman mau, yuk kita ngapain, bikin apa lagi hari ini ya. Terus kita kalau lagi mentok, kita pasang tuh
lagu-lagu yang kita lagi suka. Lo lagi dengerin apa lo, Ran? Oh, gue lagi dengerin ini, Oh, ini beatnya lucu ya. Dri, lo dengerin apa? Dia dengerin jazz keriting. Ah, nggak bisa. Dengerin jazz keriting itu nggak nyambung. Nanti Ariel gitu kan. Sekarang malah ketemu politisi keriting. Satu Valdo Maldini. Ya kali ya. Ketemu politisi keriting. Ya itu nih, jadi benar-benar begitu udah di studio itu yang paling gue kangen. Tiba-tiba keluarlah Di Atas Awan, keluarlah Laskar Pelangi. Itu yang paling gue kangen. Nah, Bang, ini kan kita di politik itu juga kerjaannya mirip-mirip lah sebenarnya sama lu di musik, Bang. Kalau gua merasa kayak gitu. Karena orang di politik tuh tiap hari bikin narasi juga, bikin konten, sebenarnya dia ketemu masyarakat bikin konten juga itu. Nah, gua apa sih proses kreatif seperti apa sih yang bisa melahirkan karya pikiran yang kayak Niji itu, lu ngelewatin apa sih gitu? Gimana sih caranya gitu? Proses kreatif. Iya. Lu Tiap lagu beda-beda, Bro. Diskusi sama temen lu atau lu sendiri aja semuanya atau gimana sih? It's a teamwork lah ya. Teamwork. Every song is different, ya kan? Contoh ini. Apa lagu apa lo sebutin lagu apa? Ini Hapus Aku. Yang paling meledak lah ya. Hapus Aku itu basicnya Ariel punya chord yang enak. Terus kita jamming, terus kita coba nyanyiin, dan habis itu liriknya kan Ariel waktu itu yang buat, ya kan. Dan itu kalau lirik lo harus tanya Ariel, coba ada lagu yang lain, misalnya. Laskar Pelangi deh. Oh, Laskar Pelangi. Ya cerita di balik Laskar Pelangi ya. Default. Laskar. standar. Laskar Pelangi itu simple aja, dimana kenapa begitu dalam, ada unsur dari nyokap gue juga itu. Ri, gue waktu itu duitnya lagi banyak ya kan. Oh, duit banyak, rockstar, pacar banyak, ya kan. Oh, Banyak ya. banyak lah. Terus habis Bukan itu dari dulu kalau pacar ini. ya dari dulu. Tapi Laskar Pelangi lagi top-topnya. Itu album kedua, Bro, Breakthrough lagi top-topnya itu kan. Dari SMA kan pacar. Wah, banyak itu. Ada temen SMA Anda pernah kesini cerita. Oh iya. Nah, terus Tapi kalau istri satu lah. Sejak menikah, Wah, udah itu kelar. aura rockstar dibuang. Buang, ya kan. Pulang ke rumah di kucing lagi. Dikasih punggung kalau terus Bang. Nah, ya nyokap gua ngelihat gua kena star syndrome ini gerah juga, jadi belagu ini kan. Nah, terus habis itu dia bilang, Ding, nih ada buku tentang anak-anak di Belitung yang miskin, yang susah sekolah, tapi mereka nggak pernah berhenti bersyukur. Baca buku ini. Ya udah gue bawa. Dulu mana ada kita di tour main Mobile Legend, main WhatsApp, main Instagram, nggak ada. Zaman gue cuma nih handphone Nokia kecil-kecil, cuma SMS doang, ya kan. Betul. Ya udah, akhirnya gue baca lah. Justru di era tour itu gue banyak baca buku loh, karena nggak ada ngapa-ngapain. Beda zaman sekarang, susah nggak baca buku karena kita ke distract terus ya. Baca lah sekarang lagi, jadi bagus banget bukunya. Nah, akhirnya Mbak Mira nelpon suatu hari. Ya enggak, gue di Bali dulu, gue ingat banget tuh, di Bali jam 5 pagi, kita baru mau boarding, bandaranya masih lama. Gue ngomong tuh, guys, ya semua abis manggung udah capek kali, abis clubbing semua. Guys, ini kalau buku dijadiin film, kita yang harus ngisi soundtracknya. Terus mereka kan kayak, ya terserah lo orang, terserah lo. Kita nih abis capek lah, kita nggak tidur nih kan. Ya udah. 2 hari kemudian, langsung Mbak Mira nelfon. Mbak Mira nggak tahu gue baca bukunya, dan gue nggak tahu Mbak Mira Lesmana lagi bikin filmnya. Gitu. Tiba-tiba telepon, Ring. Semesta ya. Semesta mendukung tuh. Jalan Tuhan aja dia. Jalan Tuhan. Dan mestinya kan pas dia tawarin, mau nggak ngisi? Mestinya kan gue bilang, tadi Bu, saya nanya, Mbak, saya nanya Bu Acin dulu ya gitu. Ini enggak, gue mau langsung lah. Aku telepon Bu Acin, Pak Handi. Bu Acin, Pak Handi, saya mau dong bikin ini gitu. Dan akhirnya ya itu kata-kata pertama yang keluar ketika kita lagi jamming di Surabaya, banget di Surabaya, karena waktu itu kita lagi jadwal tour, kita jamming di Surabaya, yang kata-kata pertama yang keluar, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Abis itu start sampai refnya nggak dapat tuh. Gua coba ref A, yang lain sih bilang, bagus, gua belum dapat. Ada contoh liriknya yang
Yang- Aduh, lupa Prototype, gua, lupa bro. Iya, Pokoknya nggak ada yang gitu. Iya, ada yang nendang ya. Terus tiba-tiba lagi di Makassar. Waktu itu gue sekamar sama Ariel selalu bawa gitar, ya kan. Udah di Makassar lagi boker. Lagi melepaskan lah ya kan. Emang boker itu Ruang kan inspirasi ya? ruang inspirasi. WC itu kan juga kan ruang Ruang inspirasi. privat ya. Terus gue ingat momen di buku ketika mereka lomba nari kan. Iya. Terus mereka gatel-gatel gitu kan. Oh iya. Ya menarilah dan terus tertawa. Gue langsung keluar. Jangan-jangannya jadi tuh barang. Udah. The rest is history itu. Jadi kalau lo nanya preferensi tergantung beda lagi. Beda-beda. Di atas awan. Balik lagi baca buku juga. Tapi kalau Laskar Pelangi dibilang lagu lu yang paling bisa dinyanyikan oleh semua orang sebagai lapisan masyarakat, itu basisnya dari buku ya. dari buku. Iya kan? Iya kan? Yang lain kan baca buku dia. iya. Hampir semua lagu-lagu gua itu berdasarkan buku. Kan kalau kayak Rian the Massive itu beda lagi tuh cara dia nulis lagu. Dia selalu ngumpet di mana nongkrong dan dia selalu ngeliatin apa keadaan Interaksi sosial, sosial. Kalau gua kebanyakan buku. Buku. Makanya lirikalnya kaya. Kaya, diksinya kaya Diksinya banget kaya. ya. Iya. Dan kalau Bang Giring ini tidak berbicara politik, dia tuh natural storyteller loh. Bisa menceritakan sesuatu tuh lebih enak. Nggak, Tapi kenapa pas shifting ke politik? Nanti dulu itu. Aduh, lama-lama jadi Budi sendiri. Nanti dulu yang nanti. Diumbang dulu ya. Umpang dulu. Umpang dulu ya. Angkat dulu. Udah menit keberapa, Mas? Apa? Oh, ini sudah mulai berarti. Karena kan triknya Ari sama Budi kan gitu. Ketika sudah menit ke 40, politisi sudah mulai lengah. Iya. Sudah nyaman. Kok nyaman nih? Kok enak. Ada yang nggak bisa gua gituin. Namanya Peter Gonta. Oh. Pas nyaman, udah ya. Minta udah kawan. Nah, apa namanya? Ini balik lagi ke buku ya Bang ya. Berarti lu dari kecil itu memang akses lu banyak juga ya. Bokap gue kan wartawan, jadi stok buku tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, gue heran, Fer, gue kan banyak sama pejabat di sini ya, wawancara gitu kan, menteri datang ke sini, itu nggak ada ketum partai nelfon gue, Ya? gara-gara ngundang pejabat nggak ada. Nah, suatu hari gue ngundang Profesor Greg Barton, Wah, penulis biografi Wah, itu top Gus tuh. Dur. iya. Tiba-tiba beliau nelfon gua, apa cerita sama Profesor Greg? Aneh banget, kata gua. Bukan orang NU pula yang nelfon. Interest dia sama dunia literasi itu tinggi. Iya. Nah, lu kenapa ada cerita apa? Lu udah Kenapa segitunya? Sama Gus Dur. sama Gus Dur dan Profesor Greg terutama. Bro, ada satu penyesalan gua di hidup ini ketika menjadi rockstar. Waktu itu punya akses kemanapun ya, kan, seharusnya ya. Dan seharusnya waktu itu akses itu gua gunakan untuk bisa setidaknya 2 kali 3 kali ketemu sama almarhum gitu. Tapi waktu itu gua ya belum tahu cerita beliau. Kita cuma tahu dia adalah mantan presiden kita, ya kan. Udah itu aja gitu. Karena udah sibuk dengan duniawi kan. Wah, jadi bikin musik, bikin lagu dan lainnya. Itulah penyesalan gue bahwa nggak pernah sedikit pun gue menggunakan akses gue sebagai rockstar untuk bisa ketemu beliau. Gitu. Jadi sekarang dari mana gue bisa ketemu beliau? Ya cuma dari buku kan. Dan Greg Barton itu kan tulisannya gila bro. Sekarang kita jadi tahu apa dilemanya Gus Dur waktu kuliah di Mesir sampai harus pindah ke Iran nggak salah ya. Irak ya? Irak kan? Irak ke Irak itu dan lainnya kan. Kita tahu oh ternyata pandangannya beliau nih seperti ini gitu terhadap Indonesia, terhadap dunia. Dan habis itu, dan akhirnya kita tanya-tanya lah sama orang-orang yang pernah berinteraksi. Jadi setiap kali pernah berinteraksi dengan Gus Dur, lo pernah ketemu gimana sih orangnya? Gitu. Jadi ketika lo sama Budi ngundang Greg Barton, wah itu sih, makanya gue langsung nelfon, ya gimana nih tadi ada sesuatu nggak yang nggak dimasukin di buku gitu kan? Buku tebelnya segini, Fer. Iya kan? Tapi kan pasti ada dong selipan-selipan yang nggak dimasukin gitu. Ya. Itu sih. Jadi kenapa sosok Gus Dur tuh menarik banget buat? Apakah sosok Gus Dur itu jadi wake up call lu untuk masuk ke politik gitu? Salah satu trigger lu, oh, gue kayaknya pengen melakukan sesuatu. Ini gue juga ada nih, tapi ini buku lo ya, Bud ya? Yang lo. Wah,
anjir bro, gila cetakan awal ya. Ditandatangan sama Greg Barton. Wah, lu tega lu. Wah, hebat. Wah, gila sih. Gila sih. Ya, sebetulnya yang bikin menarik dari Gus Dur adalah ternyata ya cerita-cerita dia yang luar biasa gitu. Kayak Gus Dur itu tahu di mana tiba-tiba ada orang yang butuh, dia pasti nyamperin. Cerita-cerita kemanusiaannya sih. Iya. Yang itu yang bikin gue pengen banget lebih kenal lagi gitu. Dan gue rasa Indonesia butuh lah Gus Dur yang berikutnya. Gitu. Harus ada lagi nih Gus Dur yang Ya meneruskan ide-idenya Gus Dur. Ya meneruskan ide-ide Gus Dur tentang kemanusiaan yang paling penting sih. Plural ya. Iya. Jadi itu karena kan kayak di V for Vendetta kan. Manusia bisa mati tapi ide enggak. Wah, bisa, Bos. Dan Gus Dur ini salah satu di Indonesia yang emang punya power untuk menghidupkan ide itu. Makanya aku bilang Gus Dur itu hidup dalam hatinya. Iya. Karena sampai sekarang pun bahkan abang sampai yang nelpon tahu profesor ya datang ke sini, abang telepon langsung itu berarti kan Gus Dur itu masih hidup di pikiran abang. Dan jutaan orang Indonesia. Dan jutaan lain. orang Indonesia. Ya. Nah, jadi ada ceritanya Gus Dur waktu kuliah di Baghdad itu. Jadi dia itu saking senangnya di perpustakaan, dia nginep di perpustakaan. Ini nggak ada di sini. Nggak ada. Karena gue tahu dia nonton bioskop mulu kan. Jadi dia nginep di perpustakaan situ. Sampai tengah malam. Sampai tukang jaga perpustakaannya kesel. Ya udah, lu aja pegang kunci nih. Gitu. Akhirnya Gus Dur punya kunci perpustakaan. Gara-gara dia sampai malam penjaganya udah malas. Dan lebih gilanya lagi, Fen. Emang Mas Ari ya. Kalau lo ke makamnya ya. Itu kan gua tuh pernah ke makamnya Gus Dur ya, ziarah. Itu lagi Covid, jadi sepi. Cuman katanya kalau nggak Covid itu kan 20 ribuan orang ramai. Dan 20 ribuan orang itu kan pasti ya ada sumbangan. Dan Gus Dur sama keluarga bilang ini sumbangan nggak boleh untuk membangun pesantren. Tetapi kalau ada orang yang membutuhkan di luar pesantren, musibah dan lain-lain, ini yang justru keluar. Jadi bayangin dalam kondisi beliau sudah di surga aja masih ada gunanya gitu loh buat masyarakat gitu kan. Udah meninggal aja bisa ngidupin orang hidup ya. Iya gila Kan? Gila. Itu sih yang gila sih. Itu nggak semua, mungkin 1/1 juta manusia yang bisa punya pengaruh sebesar itu. Tapi sebenarnya Gus Dur di era dia memimpin pun, waktu itu aku masih kecil dan aku masih remember lah, masih punya memori. Itu sebenarnya tidak terlalu populer untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Karena sumber informasi itu kan terpolarisasi di TV. Itu satu arah, satu komunikan kan. Bener, Dan waktu itu mungkin mostly orang-orang di TV itu orang-orang yang berseberangan dengan Gus Dur ini. Nah, aku tuh ingat di tahun ya sekitar awal-awal 2000-an banyak sekali hinaan, cacian, kritik kepada Gus Dur gitu dari mayoritas masyarakat, apalagi orang Sumatera waktu itu. Oh iya. Iya sangat keras orang Sumatera dengan Gus Dur, keras dan mengidolakan Amin Rais. Kebanyakan kayak gitu kan. Aku pun dulu apa yang salah ya? Karena dulu kan Gus Dur sering keluar negeri dibilang jalan-jalan terus. Padahal yang dia lakukan adalah mencegah disintegrasi bangsa waktu itu. Dan dia sangat-sangat open dengan komunikasi massa, dia open dengan diplomasi dan lain sebagainya. Cuman ya ternyata pengaruh dari sebuah media, apalagi media arus utama waktu itu cuma TV, itu sekuat itu untuk menciptakan brand Gus Dur yang tidak baik. Akhirnya ya kan dimakzulkan, dan barulah orang-orang sadar seberapa briliannya sebenarnya seorang Abdurrahman Wahid, seorang Gus Dur ini. Dan aku ingat satu quote Ahmad Dhani ya, kebetulan Baladewa juga ya kan. Gus Dur itu kalau gue tegak lurus seni jiolik. Udah politisi. Kata Ahmad Dhani itu Gus Dur itu jauh lebih maju daripada zamannya. Jadi banyak orang yang nggak mengerti apa yang dilakukan Gus Dur sekarang, baru kita mengerti di era kita ini. Ya 3 atau 4 tahun atau 10 tahun setelahnya. Jadi sebenarnya dari apa yang terjadi sama Gus Dur di era itu, aku belajar sesuatu. Oh ternyata komunikasi media dan corong informasi itu sangat penting gitu untuk membentuk personal orang. Misalnya kayak personal lu sendiri Bang, lu sebagai rockstar yang geser ke politikus, ini kan masuk. Iya masuk. Udah masuk. Udah. Nah Bang deg-degan lah dengan. Sebenarnya kayak gini.
baik Bang Ari ataupun aku. Ini kita open aja ya Bang. Sebelum kita kenal personal, pendapat aku nggak tahu Bang Ari. Pendapat aku ngelihat persona Bang Giring yang muncul di sosial media itu negatif. Negatif itu bahasa yang sudah aku perhalus. Iya. Sangat-sangat negatif. Kalau gua negatif aja belum. Nggak ngerti nih kawan. Dulu. Tapi jujur, mungkin ini juga yang dirasain Bang Ari. Waktu ketemu, ini orang punya potensinya besar sekali loh gitu. Hangat banget Orangnya sangat-sangat hangat dan sangat-sangat bisa mentransport energi yang penuh dengan cinta dan kasih. Nah kayak gitulah, itulah yang rockstar lah. rockstar. Maksudnya kita ngerasa diperhatikan gitu. Kita ngerasa, oh ini orang memang kepeduliannya genuine dan baiknya genuine gitu. Politisi pintar banyak, politisi yang sebaik ini aku baru ini ketemu gitu. Terus kalau Abang ingat pertama kali kita ketemu kan, wow Bang Ari harus tahu bagaimana saya mencaci rockstar ini Bang. Tapi ya di ruang privat. Ibarat kata semua komentar negatif sosial media tuh aku pindahkan ke depan muka Abang ini. Itu pun beliau yang datang ke tempat lu kan? Iya, dia yang datang ke tempat. Prinsipil. Ketua partai. Dan mau, itu kan aku heran. Lo kok mau? Aduh, repot lagi aku nih. Politisi keriting mengkontak ya kan? Politisi kritik nih udah jadi pembahasan di sini tuh. Komentarnya pembahasan politisi kritik. Kawan sana bantulah bos awak gua. Politisi kritik. Politisi kritik. Karena aku udah negatif sama Abang. Dulu di story adalah sekali seminggu aku bahasanya ya. Apaan sih Giring gitu apa sih? Kan nolak langsung nggak enak. Aku bilang, ya udah kalau mau dia kesini lah ke Prinsipil. Nggak akan mau lah dia ke tempat lain. Masa kalau aku datang beneran. Sibuk ya sih. Iya sibuk datang beneran. Aku udah set postur tuh Bang. Ya, barulah langsung dari awal langsung, wah bakal dipukul nih aku. Aku kritiknya keras, dipukul aku. Dia cuman gitu ya. Terus gua harus gimana? Apa yang bisa gue pelajarin, apa yang bisa gue ubah? Lo kok kayak gini akunya yang bingung. Kok egonya hilang gitu kan? Jadi waktu saat interaksi pertama itu aku ngerasa emang persona media itu bisa 180 derajat berbeda dan syukurnya dia sadar. Dia sadar kalau ada hal yang salah selama ini. Syukurnya udah sadar ya. Syukurnya sudah sadar. Mudah-mudahan belum telat ya, iya kan? Belum. Jadi ya udah. Katanya lu pernah hampir dikudeta juga dulu. Iya, dikudeta sama politisi kritik dan timnya. Terus begitu dia jadi, itu rivalnya semua jadi kabinetnya dia. Team of rivals itu. Justru itu yang bikin kuat sekali dianya. Ya, terakhir ketemu Mas Anies itu ketika dia jadi jubir pemenangan Pak Jokowi 2014. Tiba-tiba pas dari angle samping, kita melihat Mas Prabowo lagi mencatat semua apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Yang nonton jutaan, Chief. Tanpa budi.